Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Efriani. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya akan membahas tentang core value kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang sinergis. Kata kunci untuk kolaboratif ada dua, yaitu yang pertama kesediaan bekerja sama, yang kedua sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kode etik panduan perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terdapat 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Panduan perilaku kolaboratif. Organisasi yang menganggap perubahan sebagai suatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Pendapat yang berbeda didapat dan didukung dalam organisasi. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Kolaborasi dengan kerja tim antar divisi adalah didorong. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran kualitas layanan yang diberikan. Aktivasi kolaborasi antar organisasi. Yang pertama, kerjasama informal. Yang kedua, perjanjian bantuan bersama. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, menerima pelatihan. Yang kelima, perencanaan bersama. Yang keenam, menyediakan peralatan. Yang ketujuh, menerima peralatan. Yang kedelapan, memberikan bantuan. Kesembilan, menerima bantuan teknis. 10, memberikan pengelolaan hibah. 11, menerima pengelolaan hibah. Terdapat faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Adanya ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Adanya dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama, terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Yang kelima, menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif, dan entitas publik. Berikut pengimplementasian penerapan core value ASN kolaboratif. Dalam menjalankan tugas, saya harus bisa berkolaborasi dengan
pada saat saya akan melaporkan kondisi terkini pasien, saya harus membuat SBAR di catatan perkembangan pasien. Hal ini penting dilakukan agar saya dapat mendokumentasikan segala hal terkait pasien. SBAR adalah suatu teknik atau cara yang dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif, cepat, dan tepat. Berikan injeksi ondansetron 1 ampul per 8 jam. Terapi oralnya asam folat 2 kali 1 tablet, vitamin C 2 kali 1 tablet, lalu sulfat khusus 2 kali 1 tablet. Ya, selanjutnya pantau tanda-tanda vitalnya ya sebentar ya per 4 jam. Kemudian anjurkan pasien untuk makan makanan tinggi protein dan DHA ya, dan anjurkan juga pasien untuk banyak konsumsi air putih ya, untuk mencegah terjadinya tanda-tanda dehidrasi.